Hi again everyone, welcome back again to my YouTube channel. So di video kali ini adalah video yang cukup spesial karena saya pikir kita perlu banget ya sesekali ngebahas kondisi market dan maksudnya financial market serta kondisi ekonomi secara global atau secara keseluruhan ya, secara garis besar. Nah, ini tentunya ada hubungannya juga dengan bagaimana kita mengalokasikan aset yang kita miliki untuk menjadi bagian dari investasi kita untuk masa depan. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas ya secara review ya, sekaligus bagaimana kondisi yang terjadi terhadap the Federal Reserve, kemudian bagaimana peluangnya untuk Bitcoin ke depannya, apakah dia bisa menjadi aset yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi sebagian orang-orang untuk menjadi sarana lindung nilai terhadap kondisi yang mungkin saja ke depannya bisa jadi lebih parah ya, karena saya ngelihat ada banyak sekali celah di sini bahwa kita akan berhadapan dengan kondisi market yang mungkin akan lebih sulit ke depannya. Jadi saya harap teman-teman mungkin bisa ya memberikan pandangan juga ya terkait dengan apa yang akan saya paparkan di dalam video kali ini, dan bagaimana saya menjelaskan di sini sifatnya adalah berupa sharing ya, berupa opini dari apa yang saya selama ini lakukan. Maksudnya selama ini saya lakukan research ya, saya mencoba untuk mencari tahu dan bagaimana kira-kira dampaknya ke depannya. Oke, so kita bakal review sedikit ya situasi dari awal, terutama saat the Federal Reserve saat ini. Kita sepertinya harusnya sama-sama paham ya bahwa the Fed itu berkali-kali ya, Jerome Powell di sini itu berkali-kali memberikan statement terhadap publik bahwa mereka akan berusaha untuk ya bisa dibilang ngecilin yang namanya inflasi ya. Makanya mereka melakukan yang namanya quantitative tightening, dan mereka the Fed di sini ini ingin mengupayakan untuk inflasi itu bisa kembali lagi ke angka 2%. Alright. Nah, permasalahannya adalah seperti yang kita ketahui, dampak dari the Fed melakukan quantitative tightening sejauh ini memang sih cenderung positif ya. Kita tahu secara tren CPI, PCE itu sudah mulai turun. Jadi angka inflasi di Amerika Serikat yang tadinya tertingginya di 9,1% itu sudah mulai bisa diredam sampai terakhir itu di kisaran 5%-an. Oke. Nah, permasalahannya adalah di situasi yang bersamaan dengan turunnya inflasi ini, itu ada banyak banget dampak negatifnya ya terhadap pihak-pihak lain seperti perbankan, kemudian para pengusaha ya, dan tentunya masyarakat ya. Kalau kita tahu saat ini kondisi perbankan itu di Amerika ya sudah mulai ada goyangan-goyangan ya, sampai-sampai akhirnya the Fed harus mengeluarkan sebuah program, which is nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan dampak program ini dan bagaimana ya ke depannya gitu ya. Karena sebenarnya kalau teman-teman mungkin sebelumnya udah sempat ngelakuin research tentang BTFP atau Bank Term Funding Program yang dilakukan oleh the Fed untuk mensupport perbankan yang saat ini mengalami masalah likuiditas. Nah, sebenarnya secara nggak langsung itu melakukan quantitative easing ya untuk mensupport yang namanya stock market dan Bitcoin. Karena kita tahu saat ini stock market, Bitcoin itu rally ya. Rally yang disebabkan oleh apa? Apakah rally ini disebabkan oleh sebuah bank yang bangkrut? Ya kan sebenarnya nggak seperti itu ya. Bank yang bangkrut itu adalah sebuah masalahnya ya. Maksudnya adalah masalah utamanya, sehingga ada langkah yang diambil atau solusi yang diambil oleh the Federal Reserve untuk bisa mensupport permasalahan pada perbankan ini dan mengembalikan kepercayaan publik bahwa yang namanya sistem perbankan di Amerika Serikat itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Ya, padahal seperti yang kita tahu, program yang diambil saat ini itu kedepannya bisa jadi malah cenderung membahayakan ya, yang namanya financial stability ya. Jadi stabilitas keuangan di seluruh dunia secara sistem itu bisa terkena dampak. Nah, pembahasan kali ini saya nggak tahu ya teman-teman, mungkin akan sedikit berat, tapi saya harap teman-teman bisa bertahan ya. Dari video ini saya start sampai dengan saat ini kita ngebahas ya, mungkin sedikit banyak teman-teman jadi tahu gambarannya, dan harapannya adalah dengan pengetahuan yang nanti teman-teman akan dapatkan, teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan sendiri terkait dengan bagaimana Anda akan mengalokasikan portofolio atau aset Anda sehingga kita bisa jadi lebih bijaksana dalam mengatur keuangan. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita lanjut dulu, kembali lagi ke situasi saat ini yang kita lihat sebenarnya PCE, CPI itu memang sudah cenderung memiliki tren yang turun. Tapi permasalahannya adalah
saat ini kita sudah menghadapi situasi yang sebetulnya tidak diinginkan juga oleh publik, yaitu mendekatkan situasi saat ini menuju ke resesi ekonomi. Seperti yang kita tahu, Silicon Valley Bank, ya, Signature Bank, dan beberapa perbankan yang kemarin sempat collapse, ya, pada akhirnya menyebabkan The Fed harus mengeluarkan sebuah solusi untuk mensupport. Di sisi lain, kita tahu bahwa rilis data GDP kemarin untuk kuartal 4 secara final itu akhirnya turun ya dari angka 3,2% jadi sekitar 2,9%. Dan terakhir, teman-teman, yang baru-baru ini terjadi yaitu soal pengangguran, ya, itu kemungkinan di Amerika Serikat bisa meningkat karena seperti yang kita lihat, Jobs Job Opening untuk periode bulan Februari itu angkanya turunnya sangat drastis dari 10,5 juta, perkiraan turun jadi 10,4 juta dan pada akhirnya jadi 9,93 juta. Oke, hari ini kita melihat ada rilis data, automatic data processing untuk non-farm employment change di periode bulan Maret. Dan sejauh ini angkanya itu turunnya lumayan drastis. Jadi sebenarnya secara nggak langsung ini bisa memberikan kita sebuah gambaran ya terkait dengan bagaimana data employment atau data ketenaga kerjaan pada akhir pekan ini di hari Jumat, tepatnya di sekitar setengah 8 malam. Di situ akan ada rilis data non-farm employment dan juga unemployment rate. Oke, nah di sini akan menjadi problem karena setelah data yang dirilis nanti, publik atau masyarakat atau para pelaku pasar seharusnya sudah bisa mengolah data ini menjadi sebuah action di market. Mungkin sideways yang terjadi pada Bitcoin dalam beberapa hari terakhir ini akan istilahnya penentuannya ya terkait dengan arah yang akan diambil oleh para pelaku pasar itu akan ditentukan oleh bagaimana data ini rilis pada hari Jumat nanti. Alright, so teman-teman, pertanyaan ya yang paling penting saat ini adalah apakah The Fed di sini mampu mengendalikan inflasi tanpa harus mengorbankan banyak pihak atau banyak sektor sehingga banyak orang bilang istilahnya dengan soft landing. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini langkah The Fed membuat market crypto dan US equities itu cenderung nanjak. Yang tadi saya sempat sampaikan ya, dengan program yang dijalankan dinamai dengan istilah Bank Term Funding Program. Nah, sebenarnya secara nggak langsung, ini tuh sebenarnya adalah quantitative easing ya. Kalau kita secara kasat mata ya banyak orang bilang ini adalah program QE. Walaupun The Fed di sini nggak mau ngaku, dia bilang bahwa ini bukan QE karena sebenarnya uang yang diinjek ke sistem saat ini itu suatu saat nanti akan dikembalikan karena sifatnya itu adalah pinjaman dan temponya itu hanya 1 tahun saja. Oke, jadi kalau misalkan kita anggap ini adalah pinjaman, maka suatu saat nanti perbankan itu akan mengembalikan pinjaman ini dengan keuntungan atau bunga untuk The Fed. Makanya The Fed di sini waktu mereka ngeluarin Bank Term Funding Program ini, ya secara interest rate terhadap perbankan itu dapat diskon, guys. Alright, nah permasalahannya adalah impact market ini kita tahu ke depannya akan seperti apa ya. Tentunya akan cenderung negatif lagi sebab yang namanya inflasi itu akan berpotensi nanjak lagi ya melalui uang yang diinjek ke sistem saat ini ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya The Fed itu secara balance sheet itu udah nanjak lumayan signifikan guys ya semenjak mereka melakukan Bank Term Funding Program ini. Jadi istilahnya nih langkah yang dilakukan oleh The Fed dalam beberapa bulan lalu bahkan dari tahun lalu itu dengan mudahnya istilahnya ada koreksi ya. Kalau kita ngelihat di sini rebound nih balance sheet-nya ya. Dan ini tentu saja ke depannya nggak akan bagus ya. Kalau misalkan The Fed tahu bahwa langkah yang akan mereka ambil saat ini atau langkah yang mereka ambil saat ini ke depannya akan menyebabkan inflasi bisa nanjak lagi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, The Fed harus pertahankan situasi suku bunga atau quantitative tightening yang sedang mereka jalankan untuk jangka waktu yang mungkin lebih lama atau lebih panjang lagi. Nah, oleh karena itu akan ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi di market untuk saat ini. Pertama adalah resesi ekonomi, dan ini kita berbicara global ya. Mungkin sebenarnya diawali dari Amerika. Ya biasanya sih merembet ke negara-negara yang lain, tapi nggak secara langsung ya. Jadi by the time resesi terjadi, bukan berarti semua langsung kena dampaknya. Tapi kembali lagi teman-teman, resesi ekonomi konteksnya di sini adalah financial market. Alright. Kedua adalah The Fed dan negara-negara lain itu harus terbiasa dengan menghadapi inflasi yang tinggi.
Oke, yang ketiga adalah stagflasi. Ya, kondisi ini saya pernah bahas, kalian bisa cek di study time playlist ya tentang arti dari stagflasi, yang mana sebenarnya lebih parah karena sebelumnya historical ya, Amerika Serikat itu pernah mengalami stagflasi, dan untuk ngeberesinnya itu butuh waktu bertahun-tahun guys, nggak bisa setahun 2 tahun doang, bahkan bisa sampai 10 tahun. Alright, dan terakhir adalah soft landing. Nah, teman-teman coba kasih komentar, kira-kira menurut kalian mana yang akan berpotensi terjadi? Resesi kah? Inflasi tetap tinggi? Stagflasi? Atau mungkin soft landing? Which is kita sama-sama tahu harusnya soft landing adalah pilihan yang paling tidak mungkin untuk terjadi. Oke? Nah, saat ini the Fed totally ya itu nggak bisa melakukan kesalahan sama sekali ya. Dia maju salah, mundur salah. Kita tahu istilahnya langkah yang diambil udah pasti akan ada pihak yang dikorbankan. Pertanyaannya adalah mereka pilih yang mana? Resesi ekonomi, inflasi tetap tinggi, atau stagflasi? Oke? Dan kalau misalkan ya sampai amit-amit ini terjadi, sebenarnya kita mungkin akan melihat kehancuran dari financial stability di Amerika Serikat. Dan akhirnya, seperti yang kita tahu saat ini, kondisi-kondisi menarik sudah mulai bermunculan ya, di mana ada negara-negara oposisi yang sudah mulai bergerak dan tidak mau menggunakan dolar lagi dalam proses perdagangan mereka ya, atau transaksi antar negara. Oke? Dan dengan demikian kita bisa pahami di sini bahwa hal ini pada akhirnya akan menyebabkan US dollar itu kehilangan maksud saya Amerika Serikat ya, itu kehilangan trust atas mata uang mereka ya terhadap negara-negara besar ini yang kita bisa katakan sebagai oposisi. Jadi saya bisa bilang resiko ke depannya mungkin akan lebih besar karena sebetulnya the Fed itu juga punya problem ya terkait dengan balance sheet yang mereka belanjain kemarin ya. Jadi treasury yang kemarin mereka belanjakan itu sebenarnya ada permasalahan ya terkait dengan value ya daripada aset yang mereka belanjakan. Dan kedepannya mungkin akan minus. Tapi mungkin ini kita akan bahas di lain kesempatan karena fokus utamanya saya di dalam video ini sebenarnya pengen membukakan mata teman-teman sih lebih jauh lagi untuk lebih kritis lagi terutama dalam melakukan research ya. Dimana untuk saat ini, mungkin semua pertanyaan kita masih sama, yaitu apakah Bitcoin dan kawan-kawan itu benar-benar bisa menjadi sarana hedging atau lindung nilai ya terhadap situasi ya kita bisa bilang bahasa kerennya itu adalah financial instability ya. Jadi ketidakstabilan finansial ya secara gambaran ya secara pokoknya bahasa kerennya gitu ya teman-teman ya. Dan tentu saja ini sebetulnya adalah kita sama-sama tahu tujuan utama dari Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin pada saat setelah krisis 2008 ya. Jadi sekali lagi teman-teman pertanyaannya adalah apakah Bitcoin di sini bisa menjadi solusi atau Bitcoin hanya akan bergerak sejalan seperti yang terjadi pada US equities atau stock market di Amerika seperti Nasdaq misalkan ya. Karena Nasdaq pun saat ini pergerakannya semua bergantung dari kebijakan yang diambil oleh the Federal Reserve. Pada saat mereka melakukan quantitative tightening, kita ngelihat Nasdaq cenderung terkoreksi ya. Nggak cuma Nasdaq, S&P 500, Dow Jones semua sama ya. Tapi pada saat the Fed melakukan quantitative easing, walaupun mereka bilangnya tidak, tapi kita bisa lihat harganya cenderung terrecovery. Nggak cuma pada Nasdaq, nggak cuma pada S&P 500, menariknya terjadi juga pada Bitcoin. Oke? So, kasih tahu ke saya teman-teman, gimana menurut kalian ya, pendapat kalian terkait dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi ya. Pada akhirnya, pada intinya, saya di sini pengen sampaikan ke teman-teman terkait dengan situasi financial market yang kita hadapi ke depannya, ini mungkin akan lebih kompleks lagi ya. Jadi reminder dari saya sebetulnya adalah pahami teman-teman bahwa akan selalu ada resiko di setiap transaksi yang kita lakukan di financial market ya. Gak ada guarantee 100% pasti untung. Kita beli sekarang walaupun kita ngelihat secara cycle Bitcoin setelah halving itu bakal menjadi berkali-kali lipat ya, mungkin lebih besar value-nya dari saat ini. Tetap teman-teman gak ada guarantee, jadi kita gak bisa yang namanya FOMO. Ya, tapi di sisi lain kita tahu nih ada cerita di balik lemahnya nilai mata uang dolar ke depannya. Ya, akan seperti apa? Bagaimana orang-orang di dunia nanti mungkin akan kesulitan untuk percaya sama yang namanya fiat currency. Dan pada akhirnya opsi yang mereka ambil adalah reserve currency ya. Menjadi mungkin mata uang yang bisa menyatukan
banyak bangsa ya. Makanya ada negara yang seperti BRICS saat ini itu lagi heboh juga. Mereka pengen bikin mata uang sendiri ya untuk menjadikan sebagai mata uang kalau saya bilang mungkin bahasanya adalah mata uang pivotnya ya. Jadi kalau misalkan ada transaksi antar negara, mereka pakai mata uang itu sama-sama ya dengan kesepakatan tertentu. Well, kita belum tahu itu semua adalah teori konspirasi atau mungkin memang sudah dalam program dan sedang dijalankan. Tapi yang pasti sesuatu akan terjadi ke depannya, dan tentu saja kita di sini harus terus mendapatkan update ya, harus terus bisa melakukan research dan mencoba untuk mencari tahu lebih jauh supaya kita tidak punah dan tidak ketinggalan dalam proses yang akan terjadi ke depannya. Oke? Dan sekali lagi teman-teman, pastikan ketika Anda memutuskan untuk masuk ke financial market ya, atur keuangan dari awal, atur toleransi resikonya dari awal, pastikan jadikan financial market sebagai wadah untuk teman-teman mengolah aset ya. Dan di sini bukan untuk menjadi sebuah kalau kita bilang ya, mungkin menjadi sebuah wadah untuk teman-teman berjudi lah bahasanya, atau gambling ya. So, let's do it in the right way, dan pada akhirnya kita tahu kondisi saat ini ya sebenarnya belum betul-betul pulih. Jadi tetaplah sabar dalam proses investmentnya teman-teman, dan selalu mau untuk belajar dan mempersiapkan diri ya untuk menghadapi peluang yang mungkin nanti akan datang kepada kita di masa yang akan datang. Oke? For now, stay learn ya guys, tetap pelajari tentang bagaimana fundamental daripada Bitcoin buat kalian yang percaya dan berinvestasi di crypto aset, pahami lebih jauh lagi ya, karena kita tahu saat ini kondisi finansial secara keseluruhan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pembuat kebijakan sebenarnya kedepannya mungkin akan memberikan masalah yang kita belum tahu seperti apa. Alright everybody, so I think that's it teman-teman, sharing saya di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Don't forget to leave me your thumbs up kalau kalian suka dengan pembahasan yang saya sampaikan di sini. Jangan lupa untuk subscribe juga. I'll see you guys again in the next update. God bless for everyone and cheers guys, bye bye.